Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil kajian saya yang berjudul Pengaruh Peran Gender dan Trauma Masa Lalu dalam Cerpen Purnama di Atas Rumah, karya Desi Tirayo, menggunakan tinjauan kritik sastra feminisme dengan dosen pengampu Ibu Verina Melisanti, SSMPD. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Cici Piramita dengan NPM 23106310800011. Nah, kemudian ini beberapa yang akan kita bahas, yaitu pertama ada pendahuluan, biodata penulis, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Oke, di sini ada pendahuluan yang dimana karya sastra adalah cerita yang diciptakan dengan cara diceritakan dengan kata-kata yang indah. Misalnya cerpen yang diungkapkan melalui nilai-nilai kehidupan yang dapat digali dari unsur-unsur seperti tema, alur, tokoh, penokohan yang terdapat dalam cerita tersebut. Cerpen juga menggambarkan permasalahan sosial yang sering terjadi atau dialami masyarakat. Nah, menggunakan kritik sastra juga bertujuan untuk mengevaluasi dan mengkaji karya sastra. Salah satu pendekatannya yaitu menggunakan penelitian kritis sastra feminisme yang menganalisis peran gender khususnya pada perempuan. Nah, seperti penindasan patriarki dan seluruh peristiwa yang terjadi pada perempuan. Nah, biasanya isu-isu sosial ini tuh diambil dari masyarakat dan penulis itu menuangkannya ke dalam ceritanya dan menyelipkannya di cerita tersebut mengenai permasalahan sosial yang terjadi pada perempuan khususnya patriarki. Nah, oke, next. Nah, kemudian di sini ada biodata penulis dengan karya. Beliau adalah Desi Tirayo, lahir pada 25 Desember di Minahasa, Sulawesi Utara. Beliau adalah seorang penulis cerpen dan puisi. Nah, salah satu karyanya itu yang saya kaji yaitu Purnama di Atas Rumah yang diterbitkan di dalam antologi berjudul Dari Timur. Nah, tulisan ini pilihan Makassar International Writers Festival pada tahun 2021. Nah, kemudian kita masuk ke unsur intrinsik. Nah, yang pertama itu ada sinopsis terlebih dahulu dari cerita pendek Purnama di Atas Rumah. Jadi cerita ini tuh tentang hubungan anak dan ibu yang dimana dibayang-bayangi trauma di masa lalu. Sang ibu itu pura-pura terlihat kuat di depan anaknya agar terlihat tangguh. Tetapi anaknya diam-diam memperhatikan ibunya. Dia juga ikut merasakan sakit hati atas luka yang didapatnya di masa lalu akibat ayahnya. Nah, anak perempuan ingat kejadian di mana ayahnya yang telah keras dalam keluarga, yaitu menganiaya ibu, yang dimana di dalam Purnama sang ibu membunuh ayahnya untuk melindungi dirinya dan anaknya. Kemudian jasadnya tuh dikubur di dalam kamar terkunci. Lewat obrolan mereka berdua, sang ibu mengajarkan kepada anaknya untuk melepaskan pengalaman masa lalunya yang kelam, walau berat. Oke, next. Nah, kemudian di sini ada tema. Tema dalam cerita ini yaitu trauma di masa lalu yang dimana trauma itu disebabkan atas perlakuan sang ayah yang memberikan pengalaman buruk nih pada kedua tokoh ini, yaitu ada tokoh ibu dan tokoh anak yang dimana mereka harus menjalankan berbagai penderitaan akibat perlakuan ayahnya itu. Nah, cerita juga menggambarkan ekspektasi sosial terhadap perempuan yang dituntut harus mengikuti norma-norma dan dituntut untuk kuat, begitu. Kemudian selanjutnya ada unsur intrinsik plot. Nah, dalam plot ini tuh, dalam cerita Purnama di Atas Rumah menggunakan plot sorot balik atau flashback dengan D1 awal pemulaan A, B, C, D, D2, E, yaitu diketahui ketika tokoh aku dan ibu menceritakan ulang pengalaman pilu yang mereka alami di masa lalu. Nah, seperti ini. Di awal cerita, di D1, keadaan ibu dan aku sebagai seorang anak yang mengalami kondisi kesedihan dan luka yang mendalam yang menyelimuti rumah mereka sehingga membuat tetangga bertanya, seperti pada kutipan di bawah. Tetangga belum surut bertanya dengan kalimat-kalimat lumrah, kenapa selalu ada purnama di atas atap rumahmu? Yang kedua itu mengingat masa lalu yang baru terungkap
terutama ketika ibu menyembunyikan rasa kesedihan dan rasa lukanya akibat peristiwa di masa lalu yang disembunyikan dari sang anak atau tokoh ibu begitu kan. Nah, kemudian yang bagian B itu ketika si anak mengingat kejadian ini masa lalu saat dia masih kecil yang dimana ayahnya sering melakukan kekerasan terhadap ibunya dan dirinya. Nah, plot ini tuh sangat penting begitu karena di bagian ini memperlihatkan ketidakadilan seseorang perempuan yang terus-menerus ditindas oleh kekerasan. Nah, dinyatakan seperti pada kutipan di bawah, yaitu sepulang dari mana ayah menampar ibu yang bertanya tidak tahu kenapa ayah sering menyiksa ibu kendati tanpa sial. Kemudian lanjut ke selanjutnya itu yang bagian C, konflik itu di bagian itu konflik muncul ya, dimana setelah kejadian ayah melakukan kekerasan kepada ibu. Nah, pada malam hari itu di dalam keadaan yang mendesak yang dirasakan oleh ibu, tanpa disadari ayah itu menghempaskan jauh tokoh aku yaitu sebagai anaknya. Kemudian ibu tidak disadari membunuh ayah demi kebebasan dari penindasan ayah seperti pada kutipan di bawah ya. Kupeluk ibu yang mematung, aku terlalu mungil untuk mengerti, tetapi setidaknya aku tahu sejak malam itu kami telah merdeka. Kemudian yang D1. Nah, D1 ini tuh situasi kembali mengingat ke masa lalu begitu, di mana dalam cerita tokoh ibu dan aku menjalankan hidupnya dengan menerima dan berdamai dengan masa lalunya. Nah, seperti pada kutipan di bawah ini. Aku memeluknya di langit rumah, purnama membuat seperti sebuah mata yang menyesal. Kemudian bagian E yaitu bagian penyelesaian nih. Penyelesaian cerita dalam situs ini, kedua tokoh ibu dan aku sebagai anak menerima keadaan dan berusaha saling menguatkan gitu satu sama lain untuk tidak membenci ayah yang sudah melakukan kekerasan dan memberikan luka dalam pada mereka. Dilihat dalam kutipan ini nih. Jadi ibunya tuh bergumam bahwa maafkan ibu, gumamnya pelan. Kau tak harus benci, kau yang hanya harus melupakannya. Oke, next. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Di sini ada ibu. Ibu itu digambarkan seseorang yang tangguh gitu, wanita tangguh dalam menyembunyikan rasa sakitnya. Ibu juga sangat menjaga anaknya dari sang ayahnya yang kasar dan melindunginya dari rasa trauma akibat perlakuan ayahnya di masa lalu. Tapi di balik ketangguhannya, sosok ibu itu menyimpan banyak sekali luka yang ia rasakan akibat kejadian di masa lalu. Kemudian ada tokoh aku, yaitu sebagai anak perempuan. Tokoh aku ini terlihat sebagai sosok yang peduli dan cinta terhadap ibunya. Tokoh aku juga turut serta merasakan kesedihan yang dialami ibunya, meski kesedihan itu selalu ditutupi gitu sama ibunya. Ia juga berusaha untuk menghilangkan rasa trauma yang selama ini membayang-bayangi ibunya akibat perlakuan kekerasan ayahnya di masa lalu. Disertakan seperti kutipan di bawah ini. Diam-diam aku telah membaca garis di wajahnya. Begitulah cara turut belasungkawa atas kedukaan yang sembunyi. Oke, lanjut ke latar. Nah, di sini ada latar waktu. Latar waktu dalam cerita ini itu menunjukkan bahwa terjadi ketika di malam hari. Nah, seperti pada kutipan-kutipan yang mendukung, yaitu kenapa selalu ada purnama di atas atap rumahmu? Malam ini bulan tak penuh, bulan belum purnama. Nah, kedua kutipan itu menandakan bahwa latar waktu dalam cerita ini itu di malam hari dan disimbolkan dengan purnama dan bulan di atap rumah. Kemudian ada latar tempat. Nah, latar tempat itu yang pertama ada rumah. Rumah itu menjadi tempat keseluruhan dari cerita tersebut. Ketika tokoh dan aku melakukan kegiatan sehari-harinya itu dan sampai merasakan rasa trauma yang dilakukan oleh akibat kekerasan ayahnya. Yang didukung dengan kutipan kamar yang terkunci di mana ayah dikuburkan. Kenapa selalu ada purnama di atas atap rumahmu? Itu menandakan bahwa latar tempat itu ada rumah. Kemudian kamar terkunci. Nah, kamar terkunci ini dijadikan sebagai kamar yang telah merumuskan nasib ayahnya gitu. Di dalam kamar tersebut itu ibu mengubur jasad ayah di dalam kamar terkunci.
kamar yang kuncinya telah kami lenyapkan berdua, sebuah kamar yang telah merumuskan nasibnya sendiri. Nah, kutipan tersebut telah mendukung gagasan di atas. Kemudian yang terakhir itu ada kebun belakang. Nah, kebun belakang ini digunakan sebagai tempat untuk menenangkan dan menyibukkan dirinya, yaitu ibu, yang didukung pada kutipan di bawah ini. Dari kebun belakang, ku dengar ibu melantunkan syair tanpa air mata. Tetapi mengapa justru aku yang menelaga lalu kembali berpura-pura sibuk memungut sapu lidi mencari sesuatu yang belum bersih. Nah, kemudian ada latar sosial dan budaya. Nah, dalam cerita ini menggambarkan ketidakadilan gender dalam keluarga dilihat dari perlakuan kekerasan yang dialami oleh tokoh ibu dan aku sebagai seorang perempuan. Nah, ayah ini berperilaku patriarki yang dimana perempuan itu sering mengalami penindasan atas perlakuannya. Itu dilihat dari tokoh ibu yang harus berjuang sendirian untuk mengasuh anaknya, yaitu seorang tokoh aku. Ia berjuang sendirian dan seringkali terabaikan. Oke, kemudian ada sudut pandang. Nah, sudut pandang dalam cerita ini yaitu menggunakan sudut pandang aku, yang dimana tokoh aku ini sedang bercerita menyampaikan tentang pengalaman dan perasaannya yang terjadi di dalam rumahnya atau di dalam keluarganya di masa lalu, gitu kan. Nah, ditunjukkan pada kutipan-kutipan di bawah ini, salah satunya yaitu dapat kulihat dia mengulum senyum dengan menelan ludah yang pahit. Kemudian ada bahasa nih, yang pertama bahasanya itu mengandung puitis dan metafora, yang dimana bahasanya itu digambarkan dengan kiasan. Kemudian ada melankolis dan sedih. Jadi bahasanya seolah-olah tuh menceritakan setiap kalimat itu ceritanya diceritakan dengan perasaan yang sedih gitu. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan dialog reflektif. Yang dimana menggunakan dialog reflektif, cerita seringkali menggunakan dialog percakapan membahas tentang perasaan dan kehidupan pribadi si tokoh dan kehidupannya. Berada di sini ada pesan moral. Pesan moralnya itu pentingnya kita untuk selalu menerima keadaan bagaimanapun situasinya. Kita jalani dengan tegar dan mengikhlaskannya tanpa harus membenci keadaan itu. Seperti pada kutipan di bawah ini, ibu menyatakan bahwa kau tak harus membenci, kau hanya harus melupakannya. Jadi ibu selalu memberi nasihat kepada anaknya untuk tidak membenci ayahnya, walaupun ayahnya itu memberi luka yang sangat hebat. Masuk ke unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik itu ada yang pertama itu perspektif tradisional, yang dimana norma sosial memainkan peran penting dalam menentukan kesetaraan gender dalam keluarga. Ibu terjebak dalam ekspektasi tradisional yang mengharuskan perempuan untuk selalu berperan sebagai pengasuh dan pencari nafkah. Oleh karena itu, tokoh memiliki keinginan kuat untuk tampil tangguh, begitu kan, tidak menutup kemungkinan untuk ibu selalu tangguh. Kemudian ketidakadilan dan penindasan. Nah, seorang ayah yang sering menganiaya menunjukkan dominasi patriarki yang tidak memengaruhi kehidupan sehari-hari dalam keluarga, melainkan membentuk identitas trauma dialami oleh tokoh ibu. Nah, tokoh ibu itu trauma akibat ketidakadilan dan penindasan. Kemudian ada pembentukan identitas. Nah, ibu yang kerap menyanyikan syair sedih bercerita tentang bagaimana trauma kekerasan masa lalu membentuk sikap dan perilakunya saat ini. Hal ini membuat tokoh lebih memahami kehidupan tokoh aku, yaitu sebagai anak, yaitu anaknya. Kemudian yang terakhir ada kekuasaan dan ketidakadilan gender, yang dimana dipicu oleh kekuasaan ayah, yaitu ayah itu meninggalkan luka yang mendalam pada ibu. Kekuasaan ayah juga keluarga menciptakan ketidakadilan gender dalam keluarganya gitu. Nah, kekerasan dialami ibu tidak hanya merusak tubuhnya, tetapi merusak mentalnya. Secara kekuasaan dan wanita seringkali dianggap lemah gitu, seperti patriarki. Kemudian ada pengaruh trauma terhadap kehidupan ibu. Nah, kekerasan yang dialami ibu mengakar kuat dalam ingatannya. Mana perilaku trauma masa lalu ini membuat ibu sulit untuk melupakan dan memaafkan, bahkan ketika berusaha untuk mengatasi rasa bersalah penyelesaiannya itu. Jadi ibu tuh trauma akibat perlakuan ayahnya di masa lalu. Baik, mungkin segitu saja pemaparan saya mengenai kajian yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.